Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخوة الإمام رحمني ورحمكم الله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخوان الإمام rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan Syarh ad-Durusil Muhimmah li'ammatil ummah, dan kita sampai pada ad-Darsut Tasi' Bayanut Tasyahhudi, yaitu pelajaran yang ke-9, yaitu terkait dengan penjelasan seputar tasyahud. Baik, kita sudah menjelaskan tentang apa itu tasyahud dan kita sampai pada pembahasan terkait dengan doa, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya Nabi bersabda dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 perkara itu. Yang pertama adalah memohon perlindungan dari azab neraka jahanam. Dari azab neraka jahanam, yakni neraka dan azabnya, dan bahwasanya Allah melindungi hambanya dan menyelamatkannya agar tidak masuk ke dalam neraka tersebut serta daripada azabnya Dan memohon perlindungan artinya adalah berlindung, meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlindung daripada azab kubur. Azab kubur, yaitu azab yang terdapat di dalam kubur. Karena di dalam kubur itu ada nikmat dan ada siksa. Dan azab kubur itu hak. Azab kubur itu hak adanya. Yaitu yang disebabkan oleh kekafiran, juga kemaksiatan. Jadi kemaksiatan pelaku maksiat, kalau orang-orang yang mujrim, yang mati di atas dosa dan maksiat, maka mereka terancam dengan apa? Mereka terancam dengan azab kubur.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi azab kubur itu bukan hanya kepada orang kafir, tapi juga berlaku kepada ya seorang muslim yang maksiat, hidupnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di antara dalil yang menjelaskan terkait dengan azab kubur bagi orang kafir ya yang Allah sebutkan terkait Fir'aun ya dan keluarganya ataupun orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya ini benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka berdua tidak diazab terkait dengan masalah besar. Maksudnya masalah ini sebenarnya besar kata Nabi, dan sesungguhnya wa innahu lakabir. Jadi masalah ini masalah yang biasa diremehkan kebanyakan dari kaum muslimin. Misal contoh seperti apa yang disebutkan di sini ada dua hal. Yang pertama adalah apa? Seseorang yang dia berjalan dan dia menyebarkan dia memprovokasi namimah. Dia berjalan di atas namimah, yaitu dia memprovokasi baik antara individu yang satu dengan yang lain ataupun dengan kelompok tertentu. Ya, kelompok masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Ya, ini melakukan namimah, yaitu adu domba agar orang itu bermusuhan berkelahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga misal contoh namimah yang terjadi saat ini itu kebanyakan adalah contoh seperti ada provokator-provokator yang memprovokasi warga negara untuk membenci pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabir, dan dia adalah perkara yang besar. Yang pertama namimah, yang kedua yaitu seseorang yang dia itu tidak mensucikan dirinya daripada air kencing. Maksudnya di sini dia tidak cebok. Yang kedua adalah dia tidak membersihkan percikan-percikan air kencing yang terkena badannya ataupun pakaiannya. Ya, Allah a'lam bishawab. Nah, tentunya dibawa kepada makna dia tidak cebok dulu. Dia tidak istinja atau beristijmar daripada kencingnya dia. Ya, ini banyak terjadi. Misal contoh kaum muslimin seperti itu. Banyak sekarang orang-orang yang mengaku Islam tapi kencing tidak cebok. Kencing tidak cebok, ini perkara yang dianggap remeh. Ingat bahwasanya ketika dianggap sesuatu yang ada ancaman dengan azab, itu menunjukkan bahwasanya perkara itu adalah dosa besar. Meskipun dianggap di masyarakat sesuatu itu perkara yang kecil, tapi dia itu adalah dosa besar. Makanya Nabi mengatakan wa innahu lakabir, perkara ini adalah perkara yang sangat besar, dahsyat perkaranya, berarti dia dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, memohon perlindungan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, kata fitnah di sini adalah kata tunggal yang diidhafahkan, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Maka ia mencakup semua fitnah secara umum yang terjadi pada diri seorang dalam hidupnya, yang merupakan fitnah-fitnah yang banyak, yang secara global kembali kepada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi fitnah itu kembali kepada dua hal. Fitnah kehidupan itu kembali kepada dua hal. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Allahu a'lam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah kehidupan. Setelah kita membaca tasyahud ini, maka kita berlindung min fitnatil mahya wal mamat. Maksudnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Dan betapa banyak hari ini fitnah syubhat, ya, yang begitu masif, ya, begitu aktifnya tersebar di tengah masyarakat kita. Begitu juga fitnatus syahwat, ya, fitnatus syahwat tersebar begitu aktifnya, hatta sampai di dalam rumah kita.
Kita tidak keluar pun datang. Kita misal contoh seperti kita mau buka Instagram, Facebook, ataupun media sosial. Bahkan kita buka misal contoh kita aplikasi kita, handphone kita itu di apa namanya istilahnya ada iklannya, iklan yang muncul begitu saja. Ya, ketika dia muncul di situ misal contoh para wanita yang berpakaian tapi telanjang, musik, nyanyian dan sebagainya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ketika kita berlindung, ingat ketika baca doa ini dalam tasyahud ini, kita baca doa berlindung kepada dari 4 hal, maka betul-betul harus ditadabburi doa itu, menghadirkan hati, mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlindung daripada fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan yaitu fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian fitnatul mahya terkait dengan fitnah kematian. Ya, terkait dengan fitnah kematian. Maka ikhwan rahimahullah wa rahimakumullah jami'an, yakni yang terjadi ketika menghadapi kematian. Ya, ini ketika terjadi menghadapi kematian. Ya ikhwan, syaitan itu dia akan berusaha bagaimana di dalam kehidupan kita untuk menyesatkan kita. Dan lebih-lebih lagi ketika datang kematian, maka dia akan berusaha bagaimana agar supaya seseorang itu mati di atas kedurhakaan ataupun kekafiran. Yang pertama tentunya kekafiran dulu, yang kedua baru kedurhakaan atau kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia berusaha bagaimana agar supaya seorang itu mati di atas apa? Kemaksiatan, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah yang terjadi ketika kematian itu datang. Yaitu apa? Kita berlindung daripada mati di atas su'ul khatimah, penutup usia yang buruk. Maka ini ya ikhwani rahimahumullah jami'an. Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr beliau mengatakan apa? Dan ini adalah fitnah yang paling berat dan paling berbahaya. Paling berat dan paling berbahaya. Yaitu apa? Ketika datang maut itu. Ya, karena kita ikhwan al-amal bi khawatimnya. Amalan-amalan selama hidup kita ini ditentukan oleh kematian itu. Amalan itu penutupnya. Ketika kita mati di atas apa? Kita mati di atas apa? Penentuannya itu ketika datang maut itu. Maka salah satu bentuk kita berlindung daripada fitnah ketika datangnya kematian itu apa? Yaitu apa? Penutup usia yang buruk atau kita mati di atas amalan yang buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita al-afiyah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Abdurrazzaq, hal itu karena fitnah yang terjadi dalam kehidupan. Ya, setelah fitnah itu terjadi masih ada kehidupan, maka seseorang mungkin bisa memperbaiki. Jadi misal contoh seorang dia terjatuh ke dalam syahwat, fitnatus syahwat, dia melakukan perbuatan dosa. Setelah itu dia masih bisa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memperbaiki atau dia bisa menyelamatkan dirinya setelah fitnah itu terjadi. Ya kan? Setelah fitnah itu terjadi, atau ketika dia menghadapi satu fitnah syubhat, setelah fitnah itu terjadi dia masih hidup, maka dia memiliki satu kemungkinan untuk memperbaiki dirinya setelah fitnah itu terjadi ketika dia masih hidup. Tapi kalau fitnah kematian ketika dia terjadi, setelahnya itu tidak ada lagi kehidupan. Yang ada cuman sebuah penyesalan jika seorang itu dia mati di atas keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan apa? Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an suratul Mu'minun, "Idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Allah berfirman apa? Apabila maut datang kepada salah seorang daripada mereka, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar aku melakukan satu amalan saleh, fima tarakt, yang aku telah tinggalkan dahulu ketika aku di dunia.
Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang keluar dari lisannya itu cuma sebatas ucapan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakangnya terdapat barzakh yang ada ya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Artinya mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ikhwani rahimanallah, maka di sini apa? Yang ada cuma penyesalan. Makanya kita berlindung kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Kematian maksudnya apa? Adalah fitnah yang terjadi ketika maut itu datang. Dan ini sebesar-besarnya fitnah, disebabkan karena ketika fitnah itu terjadi, setelah dia terjadi tidak ada lagi kehidupan. Yang ada cuma kematian dan penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seorang sudah dimasukkan atau seorang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, wa hadhihi ashaddul fitani wallahu jalla ja'alaha min alamati sa'ati wa amarati dunu. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil Masih Ad-Dajjal. Semoga Allah lindungi kita daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, bahwasanya apa? Wallahu ja'alaha min alamati sa'ati wa amarati dunuwi qiyamiha. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah Dajjal ini, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini, ini adalah sedahsyat-dahsyatnya fitnah. Jadi fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah fitnah yang paling dahsyat, paling berat. Dan Allah menjadikan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat dan semakin dekatnya hari kiamat. Inilah sebabnya Dajjal akan muncul di akhir zaman. Jadi di antara tanda munculnya Dajjal itu adalah datangnya fitnatul Dajjal. Fitnah Dajjal itu apa? Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ya, yang di atas hidayah dianggap sesat, yang sesat dianggap di atas hidayah. Seperti itu. Jadi fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal itu fitnah yang terjadi sebelum datangnya Dajjal. Itu merupakan salah satu tanda daripada tanda datangnya kiamat, sebelum datangnya Dajjal. Begitu juga yang dimaksud di sini adalah kita berlindung kepada Allah daripada Dajjal itu secara individu, daripada fitnah munculnya Dajjal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah tidak pertemukan kita dengan masa-masa munculnya Dajjal ini. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa fitnah ini dianggap sebagai sebuah fitnah yang sangat besar? Karena semua para nabi alaihi wassalatu wassalam sudah memperingatkan umat mereka terkait dengan datangnya Dajjal. Kenapa? Karena saking, kata Syekh, saking bahayanya sampai tentunya para nabi memperingatkan. Ini saking bahayanya. Ya, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW sampai suruh kita berlindung selalu dalam solat. Di akhir daripada tasyahud akhir ini, di akhir solat, di tasyahud akhir, kita disuruh berlindung daripada 4 fitnah, salah satunya fitnah Dajjal. Kenapa? Karena sangat bahaya dan besarnya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Masih Ad-Dajjal ini disebut Al-Masih karena matanya itu memsoh, terhapus. Jadi matanya itu buta sebelah, picik sebelah. Di dalam riwayat disebutkan seakan-akan anggur yang mengering, yaitu seperti kismis.
Yaitu apa? Seperti kismis. Jadi matanya cuma satu, buta sebelah. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia dinamakan Dajjal karena semua keburukan akan terjadi karena kebohongan. Jadi keburukan itu terjadi disebabkan karena sebuah kebohongan. Di antara kebohongan yang paling besar yaitu apa? Klaim bahwa ia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Jadi Dajjal itu dia datang, dia mengaku sebagai Allah. Dia mengaku sebagai Allah. Dan Dajjal ini dia akan mendatangkan berbagai macam keajaiban yang tidak masuk akal yang Allah berlakukan melalui tangannya. Itu semua terjadi dengan izin Allah. Semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal contoh ya, Dajjal mengatakan kepada langit, Dajjal mengatakan kepada langit, turunkan hujan, turun hujan dengan izin Allah. Ya, turun hujan, maka akan turun hujan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga apa? Ketika Dajjal mengatakan kepada bumi, tumbuhkanlah tanaman, maka tumbuh tanaman. Semua itu kebohongan, permainan syaitan yang membantu Dajjal, Pak syaitan yang membantu Dajjal. Semua terjadi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ujian, sebagai ujian. Ya. Bahkan Dajjal berkata, keluarlah harta benda yang terpendam. Dajjal berkata kepada tanah, bumi, keluarkan harta benda terpendam padamu. Maka tanah pun mengeluarkan harta benda pembendaharaannya semua. Dikeluarkan semua, emas, permata, semua muncul begitu. Bagaimana ya ikhwan? Coba sekarang orang cuman main kata-kata saja, mengaku nabi, tak mengeluarkan hal-hal seperti ini saja, mengaku nabi, tidak mengeluarkan hal-hal yang spesial seperti ini, hal-hal yang luar biasa seperti ini, di luar akal manusia, jangkauan akal manusia ini. Banyak pengikutnya, banyak yang mengikuti dia. Coba saya tanya untuk ikhwan, banyak yang mengaku nabi diikuti apa? Tidak mengeluarkan hal-hal seperti ini. Banyak di berbagai penjuru, banyak pengikut. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bishawab. Ya. Apalagi seperti ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan yang makanya ini merupakan fitnah yang sangat besar. Ya, pada saat sebelum datangnya hari kiamat itu muncul Dajjal ini. Dajjal ini merupakan tanda kiamatul kubra dan dia merupakan ujian terbesar pada saat ini. Allah alam bishawab. Makanya Nabi SAW suruh kita berlindung dalam salat kita selalu daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Ikhwan rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ya, ikhwan, bahkan Nabi SAW memperingatkan kita apabila seseorang itu misal dia berada dekat dengan tempat munculnya Dajjal, kata Nabi SAW agar jangan dekat dengannya, bahkan disuruh berlari, pergi menjauh. Nabi mengatakan, man sami'a bid-dajjali falyanahu, ya, falyan'a anhu, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mendengar munculnya Dajjal di satu tempat, maka hendaklah dia berusaha menjauh. Berusaha di sini apa? Mengerahkan kemampuan dia, lari sebagaimana dia lari daripada sebuah bencana. Misal kalau ada banjir bandang datang, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita? Lari, naik ke gunung, menyelamatkan diri, menjauh daripada banjir bandang tersebut. Ini musibah untuk dunia. Dajjal adalah musibah untuk agama, musibah untuk iman. Maka kalau ada musibah antara dunia dan agama, maka yang kita prioritaskan agama. Kita harus lari, kita harus menjauh, menyelamatkan diri kita daripada musibah terhadap agama kita, keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab.
Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini diantara 4 fitnah yang Nabi SAW suruh kita berlindung daripadanya. Ya, kita disuruh berlindung daripadanya. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Thumma yatakhayyaru minad du'a'i ma sya'a, ya, wala siyama al-ma'thur min dhalik. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, kemudian hendaklah dia memilih doa yang dia inginkan, terutama yang ma'thur. Yang ma'thur apa? Yang diriwayatkan secara sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kita berlindung daripada 4 fitnah itu, maka kita disuruh untuk berdoa, memilih La